Sebelum melanjutkan, klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Ketemu lagi di Florian Channel. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, bahwa dunia dan bahkan Indonesia masih mengalami pandemi, yaitu virus corona. Jumlah kasus positif semakin meningkat. Tapi perlu kita ketahui bahwa hampir sebanyak 85% pasien positif corona adalah orang tanpa gejala. Mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tertular virus corona. Mereka juga tidak tahu dari mana dan dari siapa virus tersebut berasal. Dan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari seorang pasien positif corona yang sudah sembuh dan sudah keluar dari ruang isolasi. Mari kita dengarkan. Awalnya tahu kena COVID-19 itu di kantor diadain screening test bergilir untuk karyawan-karyawan. Terus tanggal 1 dapat jadwal pemeriksaan rapid. Tanggal 2 sore diinformasiin hasil rapidnya itu reaktif. Dari hasil rapid yang reaktif, saya dirujuk oleh dokter K3 di kantor untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu PCR atau swab test di salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. 4 hari kemudian hasil PCR atau swab test diinformasikan, lebih tepatnya tanggal 7 Oktober. Di situ saya diinformasikan saya terkonfirmasi COVID-19. Kalau ditanya tanda dan gejala, jujur pada saat pemeriksaan rapid dan pada saat pemeriksaan PCR atau swab test itu nggak ada keluhan, nggak batuk, nggak pilek, pokoknya tidak ada muncul gejala umum. Cuman 2 minggu sebelum pemeriksaan rapid itu sempat pulang kantor kehujanan, sehari kemudian tuh demam terus dilanjutkan dengan flu ringan, dan flu ringan itu pun sebenarnya cuma seminggu sembuh setelah mengkonsumsi obat gitu. Tapi setelah seminggu flu ringan itu udah nggak ada gejala-gejala lagi, nggak batuk, nggak pilek, dan nggak demam. Pada saat diinformasikan hasil PCR positif, perasaan yang dirasakan saat itu campur aduk ya. Campur aduk, ada rasa takut, rasa cemas, khawatir, apalagi kan di rumah saya punya anak kecil yang setiap hari kontak erat dengan saya, dan saya juga masih beraktivitas di kantor di mana teman-teman saya juga kontak erat dengan saya. Setelah itu rasa khawatirnya juga, kondisi saya apakah nanti akan semakin memburuk atau tidak gitu. Itu kecemasan pertama dan awal sekali yang saya rasakan, dan itu bikin perasaan campur aduk di situ. Tapi untuk mengurangi stres yang akan memperberat kondisi saya saat itu, ya udah akhirnya saya memutuskan apa nih langkah yang harus saya ambil supaya tidak berlarut-larut dalam perasaan yang campur aduk tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk lapor ke pihak RT, dan puji Tuhannya pihak RT itu sangat welcome, dan dia melanjutkan informasi itu ke pihak RW setempat. Nah, pihak RW konfirmasi ke petugas puskesmas di lingkungan tersebut. Di rumah melakukan isolasi mandiri. Jadi di kamar saya sendiri, di situ beraktivitas hanya di dalam kamar, keluar kamar hanya untuk ke kamar mandi saja. Nah, setelah itu sehari kemudian saya di WA atau di WhatsApp oleh pihak puskesmas. Di situ saya dilakukan assessment melalui WhatsApp terkait tanda dan gejala yang saya rasakan, terus sejak kapan terkonfirmasi COVID-19 dan lain-lain. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan standar mengenai administrasi.
Di situ petugasnya menyarankan apakah bersedia untuk diisolasi ke Wisma Atlet. Setelah saya pikir-pikir, lebih baik saya isolasi di Wisma Atlet karena di rumah beresiko saya bisa menularkan ke keluarga saya di rumah. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 9 Oktober, saya dijemput oleh ambulan puskesmas setempat. Saya dijemput oleh petugas puskesmas yang menggunakan pakaian lengkap, pakaian hazmat. Setelah itu menuju ke Wisma Atlet Kemayoran. Di Wisma Atlet itu saya diantar ke Tower 4, di mana tower khusus untuk pasien OTG. Sampai di lobi Tower 4, saya langsung mendapatkan nomor urut. Kebetulan di hari itu saya mendapatkan nomor urut 43. Di situ melakukan registrasi sambil menunggu antrian. Saya memperhatikan tuh satu persatu pasien yang datang atau pasien-pasien yang sedang antri. Ternyata pasien-pasien yang saat itu datang kebanyakan dari klaster perkantoran dan klaster keluarga. Setelah itu saya dipanggil tuh ke ruang registrasi. Di situ saya dilakukan asesmen lagi, tanya jawab terkait tanda dan gejala. Setelah itu dilakukan TTV. Setelah itu saya dikasih informasi bahwa saya menempati lantai 14. Setelah itu, setelah selesai registrasi, saya dikasih gelang. Saya langsung naik ke lantai 14. Di situ saya dan 2 teman lainnya kenalan, terus kita saling sharing. Di situ saya mendapatkan informasi dari kedua teman saya itu. Yang satunya ini dia sebenarnya sudah terkonfirmasi COVID itu di akhir bulan September. Cuman mungkin dari puskesmasnya itu masih mengantri untuk masuk ke wismanya. Nah, kalau teman saya itu klaster perkantoran juga, awalnya dari teman seruangannya dia yang memang sudah terkonfirmasi COVID-19. Setelah itu dia keluhannya batuk, pilek, serta hilang penciuman. Gitu. Itu hilang penciuman itu sampai nggak bisa nyium apa-apa sih katanya. Bumbu mie instan aja yang baunya nyengat dia nggak kecium. Bau sambal juga dia nggak kecium. Itu temannya satu. Temannya satu lagi, kebetulan dia itu sebenarnya baru keluar dari isolasi 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu dia baru keluar isolasi 10 hari itu. Terus dia lakukan pemeriksaan swab mandiri. Hasilnya keluar masih positif. Jadi dia nggak mau balik ke rumah. Akhirnya dia memutuskan untuk isolasi lagi di Wisma Atlet karena dia takut menularkan ke keluarga-keluarga di rumah. Setelah berada di ruang kamar masing-masing, tidak ada penampakan seperti rumah sakit, tidak ada infus, tidak ada perawat yang standby di ruangan kita, tapi perawat itu standby di ruangannya sendiri. Nah, untuk terapi yang kita dapatkan itu hanya vitamin. Vitamin itu dikasih 20 biji dengan dosis 2 kali sehari selama 10 hari. Kalau untuk pasien OTG, terapinya itu nggak ada obat-obatan yang lain-lain, hanya vitamin saja. Sama makan teratur, makanan yang sehat, sama minum susu. Kegiatan yang dilakukan selama isolasi, bangun pagi, itu kita sudah disediain sarapan, jadi kita tinggal ambil ke ruang perawat. Setelah itu biasanya melanjutkan dengan olahraga ringan sambil berjemur, dan olahraganya itu kita di lantai 12 atau lantai 16. Di situ ada jogging track dan ada rooftopnya, jadi kita bisa berjemur di situ. Setelah itu jam 10 kita dapat snacknya itu biasa disediain di ruang perawat, jadi kita tinggal ambil sendiri. Setelah jam 10 snack, kita bersih-bersih, istirahat siang. Jam 12 kita dapat makan siang. Setelah itu kita istirahat atau kita melakukan kegiatan bebas apa aja, asal itu tidak keluar tower atau tidak berkeliaran kemana-mana. Jadi bisa sambil kita kerja, bisa sambil kita nonton, bisa sambil
kita baca-baca buku atau dan lain-lain sebagainya. Setelah itu sore biasanya kita olahraga ringan lagi, atau enggak hanya sekedar menghirup udara di rooftop gitu. Setelah itu sekitar jam 5:30 makanan malam itu sudah dibagikan. Jadi biasanya kita makan itu di jam 6 atau setengah 7 malam. Setelah itu dari jam makan malam itu sampai seterusnya bebas, asalkan kita tidak tidur terlalu larut malam, karena itu tidak dianjurkan, karena kan untuk dalam proses pemulihan ini sistem imun itu harus tetap dijaga. Isolasi untuk pasien OTG itu hanya 10 hari. Jadi saya masuk tanggal 9, di tanggal 20 diinformasikan sudah boleh pulang. Di tanggal 21 kita dibagiin surat, namanya SKSI, surat keterangan selesai isolasi. Setelah surat itu dibagikan, lalu kita semua pasien yang masuk tanggal 9 itu boleh dipulangkan. Dan pulang sendiri pun nggak diantar, jadi mau dijemput, mau menggunakan kendaraan umum ataupun menggunakan kendaraan online itu bebas, asalkan pada saat di pos keluar Wisma Atlet itu kita tunjukkan SKSI itu sebagai tanda kita selesai isolasi. Setelah itu nyampe di rumah, saya tetap isolasi dulu beberapa hari. Setelah itu lalu dilakukan pemeriksaan swab ulang, dan setelah itu barulah dinyatakan negatif. Bagi kalian di luar sana yang masih beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, atau sediakan hand sanitizer kemanapun kalian pergi, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga, minum dan makanan yang bergizi, jangan lupa pakai masker.